Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arsman Arif dari Forum News Network. Kemarin hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipimpin oleh ketuanya Hedi Lugito itu membacakan putusan terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasyim Asyari itu dinyatakan melakukan pelanggaran etik, dan itu pelanggaran etik berat berupa tindakan asusila. Karena itu kemudian dia dijatuhi hukuman pemberhentian tetap atau bahasa lainnya itu dipecat. Nah, yang mengagetkan itu kemudian adalah respon dari Hasyim Asyari. Karena tidak lama setelah itu dia kemudian menggelar jumpa pers di gedung KPU, dan dia didampingi oleh sejumlah komisioner KPU lainnya, dan di situ dia mengucapkan kalimat yang menurut banyak orang bertanya-tanya, kok kalimat itu yang diucapkan. Dia menyatakan bahwa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Memang agak mengejutkan ya pilihan atau diksi dari Hasyim Asyari yang memilih alhamdulillah bukan innalillah ya. Bukan innalillahi ya, karena putusan itu kan berarti mengakhiri karir panjang dari Hasyim Asyari sebagai seorang petinggi di penyelenggara pemilu di Republik Indonesia. Dan ini dia menjadi figur sentral dalam pelaksanaan pemilu kemarin begitu ya. Dan bukan hanya karirnya yang terhenti, saya kira ini dampaknya terhadap dia sebagai pribadi itu juga luar biasa. Karena Hasyim Asyari ini kan selain dia menjadi ketua KPU, juga dia menjadi dosen pengajar di beberapa fakultas di Universitas Diponegoro begitu ya. Dan saya kira ya mestinya putusan yang dijatuhkan oleh DKPP itu juga bisa menjadi dasar untuk Universitas Diponegoro juga tidak melanjutkan karir Hasyim Asyari sebagai dosen. Bayangkan kalau kemudian dia sebagai dosen dengan track record yang seperti itu, dan kemudian dia melakukan bimbingan misalnya terhadap mahasiswinya, ini kan bisa sangat berbahaya ya. Karena ini kasusnya kan bukan yang pertama kali ya. Ini kasus Hasyim dijatuhi hukuman yang berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis ini. Sebelumnya dia dijatuhin hukuman teguran keras yang terakhir begitu ya. Kenapa? Karena dia juga terbukti melakukan perjalanan ziarah gitu dengan perempuan lain yang bukan istrinya, dan ini ada konflik of interest karena dia adalah ketua umum partai, jadi ketua umum Partai Republik Satu, Hasnaini Muin, yang pada waktu itu sedang berjuang untuk bisa lolos ikut pada pemilu legislatif tahun 2024. Nah, bahkan sebelumnya ini Hasnaini Muin ini sempat melaporkan Hasyim Asyari ke polisi karena dinyatakan bahwa dia melakukan semacam pelecehan seksual begitu ya. Sebenarnya kalau dalam penjelasan kepada media justru menunjukkan dia berhubungan badan antara Hasnaini Muin dengan Hasyim Asyari ini. Tetapi kemudian laporan itu dihentikan oleh polisi karena katanya tidak terbukti, dan di DKPP pun tidak disebutkan bahwa terjadi hubungan badan antara Hasyim Asyari dengan Hasnaini Muin. Tapi itu tadi bahwa dia tetap melakukan pelanggaran etik karena bukti-buktinya ada chatting-chattingnya ya, ada percakapan-percakapan mesra antara Hasyim Asyari itu dengan Hasnaini Muin. Nah sekarang kasus itu terulang lagi, dan ini yang jadi korban itu adalah seorang petugas
penyelenggara pemilu di luar negeri yang namanya itu hanya inisial saja disebut CAT, yang dia bertugas di Den Haag, Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Nah, mengapa akhirnya, ini kita mesti menyebutnya begitu ya, DKPP itu sangat tegas dan memecat Hasyim Asyari, karena ini kan Hasyim Asyari ini berkali-kali melakukan pelanggaran, tidak semuanya masalah susila, tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Hasyim Asyari. Coba kita simak apa yang menjadi dasar dari DKPP sehingga kali ini bersikap sangat tegas terhadap Hasyim Asyari. Dan ini pertimbangannya dibacakan oleh anggota DKPP Dewi Petalolo. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut, teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023, vide bukti P13. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." Bukti P13. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Permisi, mohon maaf yang mulia, apakah harus sedetail itu dibacakan? Terima kasih. Saya lanjutkan.
Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Vide bukti P15C. Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT2. Akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu. Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu. Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah. Sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, vide bukti PT1 dan PT2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, vide bukti PT1, PT2, dan PT3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya 100 juta rupiah. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, vide bukti P11. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kalau kita simak tadi penjelasannya yang sangat detail tadi, bahkan sampaikan kemudian ada yang menyela kelihatannya pengacara dari Hasyim Asyari ini benar-benar memang parah, dan memang orang seperti Hasyim Asyari ya tidak punya tempat ya di dunia orang-orang yang beradab, apalagi punya kedudukan terhormat sebagai ketua penyelenggara pemilu. Jadi ya wajar kalau kemudian hukumannya itu sangat berat, yakni diberhentikan dengan tetap. Tetapi itu lagi kok dia mengucapkan alhamdulillah, itu yang jadi pertanyaan gini, karena ini kan dia bukan orang yang tidak ngerti agama. Ini kan beda sekali dengan kemarin ketika Menkominfo Budi Aristiadi mengucapkan alhamdulillah karena kata dia bahwa dari investigasi yang mereka lakukan kemungkinan besar yang membobol pusat data nasional itu bukan state actor gitu ya, bukan negara gitu, bukan hacker yang digerakkan negara, tapi ini hacker yang tidak ada kaitannya dengan negara. Jadi artinya ya ini tidak terlalu membahayakan begitu maksudnya ya dengan dengan keamanan nasional kita. Ini yang kemudian diperingatkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta yang menyatakan harusnya bukan mengucap alhamdulillah tapi innalillahi gitu ya. Tapi mungkin kita bisa maklumi kalau dalam kasus Budi Ari karena dia non muslim ya. Jadi dia tidak tahu secara tepat menggunakan kalimat itu. Tapi kalau Hasyim Asyari ini kan dia dikenal dia punya latar belakang agama yang cukup kuat begitu ya. Bahkan jangan lupa ya, kemarin pada Idul Adha dia menjadi khotib di Simpang 5 dan yang salah satu jemaahnya itu adalah Presiden Jokowi. Jadi kan ini betul-betul ya berlipat ganda kesalahan dari Hasyim Asyari ini. Satu, dia seorang petinggi di penyelenggara pemilu yang kemudian melakukan perbuatan itu dengan bawahannya yang kemudian ini disebut sebagai relasi kuasa. Yang kedua, dia orang yang ngerti agama begitu ya. Dan ngerti agama lebih parah lagi, setelah melakukan perbuatan semacam itu dinyatakan bersalah, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Jadi memang betul-betul kita ini sekarang jadi bertanya-tanya ya, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa standar para pejabat publik kita itu demikian rendahnya dan sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Harusnya dia mengucapkan innalillah atau dia harusnya istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah karena melakukan dosa-dosa. Dia malah mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.